Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Razia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Darmasraya diduga bocor karena petugas tak menemukan apa-apa. Selama libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah hotel di Padang penuh. Harga sayur-sayuran di Padang alami kenaikan dalam 2 pekan terakhir. Jelang perayaan Natal, sejumlah gereja di Kota Padang mulai berbenah. Salah satunya Gereja Katedral di Jalan Budokandung. Beberapa orang pekerja sibuk memasang tenda dan membersihkan bagian dalam gereja. Persiapan ini untuk menyambut jemaat yang akan melakukan kebaktian Natal pada 25 Desember mendatang. Menurut Matius, Ketua Panitia Natal di Gereja Katedral Padang, perayaan tahun ini diperkirakan akan membludak dibanding 2 tahun sebelumnya. Hal tersebut karena melandainya kasus COVID-19 di tanah air. Gereja Katedral memiliki daya tampung 600 orang. Panitia Natal sengaja menyediakan tenda di luar gereja agar bisa menampung lebih banyak jemaah. Sebab 2 tahun sebelumnya hanya sebagian kecil jemaah yang bisa hadir secara fisik, sedangkan yang lain mengikutinya secara virtual. Rencananya misa di Gereja Katedral akan dibagi menjadi 4 sesi. Ini kita akan mempersiapkan tenda di luar ini untuk membantu umat kita yang kalau di dalam itu tidak mencukupi dengan kapasitas 600-an. Lalu di dalam gereja ini kita sedang mempersiapkan kandang Natal. Lalu juga kaum muda kita ini sedang mempersiapkan kegiatan anak-anak sesudah Natal. Ini baik di gereja di sini maupun di 2 tempat yang saya sebutkan tadi di Bergamin dan gedung SKP Sartius. Sesi misa pertama akan berlangsung pada Sabtu, tanggal 24 Desember, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Misa kedua berlangsung malam harinya, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk ketiga dan keempat akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 25 Desember, pukul 7 dan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Robiham melaporkan dari Padang. Menjelang Natal dan Tahun Baru, pengelola Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Darmasraya Selasa malam menggelar razia. Targetnya adalah barang-barang terlarang milik warga binaan, seperti narkoba, senjata tajam, ataupun alat komunikasi. Sebelum memeriksa dan menggeledah, Kepala Lapas terlebih dahulu mengumpulkan anggotanya untuk diberikan arahan. Setelah itu, para sipir penjara ini memeriksa setiap ruangan hunian warga binaan. Lemari pakaian, kantong-kantong celana, hingga sudut-sudut yang mencurigakan tak luput dari penggeledahan. Namun, tak satu pun barang terlarang ditemukan, meski 12 kamar hunian di lapas tersebut sudah digeledah. Saat pemeriksaan, 273 warga binaan yang menghuni lapas tersebut terlebih dahulu dikumpulkan di lapangan. Menurut Kepala Lapas Kelas 3 Darmasraya Budi Setio Prabowo, razia ini bertujuan untuk mensterilkan lapas dan penghuninya menjelang Natal dan Tahun Baru. Jajaran Lapas Darmasraya telah melaksanakan razia. Kita sudah melaksanakan beberapa kamar yang dilakukan oleh para petugas dan hasilnya tidak ada barang-barang yang berbahaya yang ditemukan, baik itu narkoba, senjata api, dan HP, dan bisa dinyatakan steril. Diduga para warga binaan sudah mengetahui perihal razia ini. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Selama libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah hotel berbintang di Kota Padang sudah terisi penuh. Kebanyakan tamunya berasal dari luar Sumatera Barat yang tengah berlibur di Kota Padang. Menurut pengelola salah satu hotel berbintang,
tingkat hunian hotelnya mengalami kenaikan sejak awal Desember lalu, sekitar 85%. Mulai tanggal 20 Desember hingga awal tahun 2023, tidak ada lagi kamar yang tersedia. Selain masa libur sekolah, melandainya COVID-19, serta tidak adanya pembatasan oleh pemerintah, juga memicu peningkatan jumlah hunian. Tapi bukan untuk Natalnya, tapi lebih kepada tahun barunya, ya. Jadi kemungkinan karena PPKM yang sekarang ini sudah dikatakan sudah dilonggarkan, jadi tidak seperti tahun lalu. Kalau tahun lalu memang kami juga sudah penuh, akan tetapi lead time bisnis yang kita terima itu hanya bisa dikatakan H-3, itu baru kita kelihatan penuhnya. Tapi kalau di sini kita perkirakan ya H-10 sampai dengan H-7 itu kita akan sudah penuh lagi nanti. Yes, I've been to Padang a few times, yes. Oh, a few times. Yeah. So you come here for holiday? Yes, that's right. I go surfing in the Mentawai. Oh, surfing in Yeah, it Mentawai. was a recommendation of a friend. Okay. Yeah. So how's your stay here? I only just checked in now, so I've only just checked in downstairs. So but the hotel looks very nice. Sumatera Barat merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia. Setiap musim liburan, daerah ini selalu ramai dipenuhi wisatawan, baik wisatawan lokal ataupun mancanegara. Sebagai ibu kota provinsi dan salah satu daerah tujuan wisata, Kota Padang memiliki 46 hotel berbintang yang terdiri dari 10 hotel bintang 4, 14 hotel bintang 3, dan 11 hotel bintang 2 dan bintang 1. Seluruh hotel tersebut mempunyai lebih dari 3.300 kamar. Robi Ham melaporkan dari Padang. Di penghujung tahun ini, harga sejumlah kebutuhan pokok di Padang alami kenaikan. Kenaikan mencolok terjadi pada harga sayur-sayuran yang mencapai 30%. Seperti pantauan di Pasar Raya Padang Rabu pagi, harga cabai merah naik dari Rp34.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai hijau naik dari Rp17.000 menjadi Rp20.000 per kilo. Harga sawi yang sebelumnya hanya Rp6.000 kini dijual Rp10.000 per kilogram. Harga lobak juga naik dari Rp4.000 menjadi Rp6.000 per kilogram. Telur ayam yang biasanya dijual Rp45.000 per papan naik menjadi Rp50.000 per papan. Menurut pedagang, kenaikan harga terjadi sejak 2 pekan lalu akibat persediaan atau pasokannya sedikit. Sebelumnya cabai Jawa tuh kadang bisa 38, bisa 40, kan gara-gara keadaan pasukannya kurang. Naik ya Bu? Agak naik sedikit. Cabai hijau sekarang 20.000. Sebelumnya berapa Bu? Sebelumnya ada 18, malah 17. Kalau bawang boleh dibilang standar lah, enggak nambah. Enggak naik ya Bu? Enggak naik. Kita jual sekarang 12.000. 10 malah 8.000. Coba naik juga 1.000, biasanya kita menjual 4 sampai 5.000 Per kilo ya? per kilo. Kalau sawi? Sekarang udah 6.000. 6.000 ya? Sawi biasanya kita jual 6 sampai 8.000. Sekarang udah 10.000. Meski sebagian harga kebutuhan pokok naik hingga 30%, namun permintaan masih tinggi. Tapi permintaan tersebut tak diiringi dengan ketersediaan pasokan. Para pedagang hanya memperoleh pasokan separuh dari permintaan. Hukum pasar pun berlaku secara otomatis. Harga akan naik jika permintaan lebih banyak dari persediaan. Robi Ham melaporkan dari Padang.